Ada sebuah kisah yang menarik tentang wujud Allah Subhanahu wa taala ini. Di Baghdad terjadi dialog antara ateis dengan ulama-ulama Islam. Ada seorang pendebat ateis yang mendebat ulama-ulama Islam, dan hampir seluruh ulama-ulama terkalahkan dan terbantahkan argumentasinya. Tinggal satu ulama yang belum berdebat, yaitu gurunya Imam Abu Hanifah, boleh jadi Hamad. Pada suatu malam, gurunya Abu Hanifah ini gelisah, mondar-mandir, mukanya pun juga kusut. Lalu oleh muridnya, coba lihat ya, bagaimana murid yang cerdas melihat gurunya. Lalu murid-muridnya yang tidak lain adalah Abu Hanifah melihat gurunya ini yang tidak seperti biasanya. Lalu ia bertanya, "Wahai Gurunda, ada apa gerangan saya melihat Gurunda dari tadi gelisah?" Lalu gurunya mengatakan, "Bagaimana saya tidak gelisah, wahai Abu Hanifah? Ada seorang ateis yang jago berdebat di kota Baghdad ini, dan hampir seluruh ulama-ulama yang sudah debat tidak ada satupun yang memenangkan perdebatan. Tinggal saya yang tidak berdebat. Dan lebih parah lagi, tadi malam saya mimpi ada satu pohon yang tua, tiba-tiba keluar dari pohonnya itu seekor singa, dan saya tidak bisa menerjemahkannya. Kalau saya nanti kalah berdebat dengan ateis ini, maka boleh jadi orang-orang seluruh penduduk Baghdad ini akan keluar daripada Islam dan menjadi ateis." Lalu Abu Hanifah mengatakan bahwa, "Wahai sang guru, tidak usah khawatir. Saya akan mendampingi guru berdebat. Saya akan mendampingi guru berdebat. Dan yang guru lihat tadi malam itu, singa keluar dari pohon yang tua. Pohon yang tua itu adalah guru, dan singa yang keluar dari pohon itu adalah saya, wahai Gurunda. Tidak usah khawatir, saya akan dampingi Gurunda berdebat." Maka ditentukanlah hari perdebatan di sebuah masjid jami di Baghdad. Ini juga menunjukkan bahwa orang kafir tidak apa-apa masuk masjid, karena dalam sejarah itu perdebatan antara ulama dengan ateis ini di dalam masjid, di dalam masjid. Jadi perdebatannya di masjid. Lalu dimulailah perdebatan. Penduduk Baghdad itu berkumpul di dalam masjid. Hampir tidak ada tempat yang kosong. Begitu dinanti-nantikannya perdebatan seorang ulama besar dengan seorang ateis yang jago berdebat. Hanya ada satu tempat kosong, tempat sandal di bagian belakang. Dan Abu Hanifah bersama gurunya sengaja terlambat datang ke masjid. Jadi sudah penuh masjid, tidak ada tempat yang kosong kecuali yang di dekat tempat sandal itu. Ya. Lalu kemudian Abu Hanifah bersama gurunya meletakkan sandalnya di atas tempat sandal itu, baru duduk di bawah. Dan dimulailah perdebatan. Dimulai perdebatan. Tradisi perdebatan di Baghdad, siapa yang bertanya, dia yang naik di atas mimbar. Ya. Maka karena yang mau bertanya adalah sang ateis, maka dia yang naik di atas mimbar. Lalu dia mulai perdebatan karena Abu Hanifah yang mewakili gurunya. Ateis bertanya, "Wahai Abu Hanifah, apakah engkau percaya pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini ada?" Ini sifat wujudnya Tuhan. Lalu Abu Hanifah mengatakan bahwa kami umat Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Lalu sang ateis melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu pernah melihat Tuhan? Apakah kamu pernah melihat Tuhan?" Abu Hanifah mengatakan, "Kami tidak pernah melihat Tuhan." Lalu ditanya lagi, "Kalau kalian tidak pernah melihat Tuhan, lalu bagaimana mungkin kamu percaya kalau ada Tuhan?"
Sebab yang dipercayai keberadaannya adalah sesuatu yang bisa dilihat. Nah, engkau tidak pernah melihat Tuhanmu, bagaimana mungkin engkau percaya bahwa ada Tuhan? Lalu Abu Hanifah menjawab bahwa, wahai sang ateis, banyak di dunia ini yang kita yakini keberadaannya meskipun kita tidak pernah melihatnya. Jadi banyak di dunia ini yang kita yakini keberadaannya meskipun kita tidak pernah melihat keberadaannya. Saya tanya sang ateis, apakah sang ateis percaya punya roh? Ateis bilang, ya saya percaya. Apakah sang ateis pernah melihat rohnya? Tidak pernah. Dan bagaimana mungkin ateis percaya bahwa ada rohnya sementara sang ateis tidak pernah melihat ada rohnya? Roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat dan diyakini keberadaannya, apalagi pencipta daripada roh itu. Apakah sang ateis punya akal? Ya punya. Apakah sang ateis pernah melihat akalnya? Tidak pernah. Bagaimana mungkin sang ateis percaya pada akal, bahwa ada akal, sementara sang ateis tidak pernah melihat akal? Jadi banyak makhluk-makhluk diciptakan oleh Tuhan, kita percaya keberadaannya meskipun kita tidak pernah melihat keberadaannya. Lalu 1-0 kalah sang ateis. Lalu pertanyaan kedua, wahai Abu Hanifah, kalau demikian tunjukkan kepada saya di mana Tuhanmu, di ataskah atau di bawahkah, di sampingkah, di kanan atau di kiri, di depan atau di belakang? Di mana Tuhanmu? Abu Hanifah mengatakan bahwa, wahai sang ateis, banyak sesuatu yang kita yakini keberadaannya meskipun kita tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tanya, tadi sang ateis percaya pada rohnya, sekarang tunjukkan saya di mana tinggal rohmu, di kepalamu, di telingamu, di tanganmu, di perutmu, atau di kakimu? Dia juga tidak bisa menjawab. Sang ateis percaya bahwa ada roh dalam dirinya, tetapi sang ateis juga tidak bisa menunjukkan kepada saya di mana letaknya roh itu. Apalagi Tuhan pencipta roh, kita yakin bahwa dia ada meskipun kita tidak mengetahui di mana keberadaannya. Dia mengambil gelas itu sudah diisi dari air susu. Sang ateis, ini apa ini? Dia bilang, itu susu. Tolong tunjukkan saya di mana letak minyak dan airnya ini. Dia juga tidak bisa menjelaskannya di mana letak minyaknya dan di mana letak airnya. Banyak hal-hal yang kita yakini bahwa dalam susu ini pun juga ada minyak meskipun kita tidak mengetahui di mana letak minyaknya, dan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ateis mengatakan bahwa ini pertanyaan yang ketiga, wahai Abu Hanifah, kalau saya kalah dalam perdebatan ketiga ini, maka saya akan memeluk Islam. Lalu bertanyalah sang ateis, wahai Abu Hanifah, katakan kepada saya apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu. Katakan kepada saya apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu sekarang. Lalu Abu Hanifah mengatakan, wahai sang ateis, ini perdebatan yang tidak adil. Dari tadi engkau berdiri di atas mimbar, sementara saya duduk di sini. Barangkali ada bagusnya pada pertanyaan terakhir ini saya naik ke atas mimbar untuk menjawab itu. Bahwa disepakatilah, naiklah Abu Hanifah ke atas mimbar, sang ateis pergi duduk di tempatnya Abu Hanifah di bawah sandal tadi, karena tidak ada tempat yang kosong, semua penuh oleh begitu banyak orang. Ya. Lalu kemudian naiklah Abu Hanifah, dia pidato di situ singkat, wahai seluruh umat Islam, sang ateis, sesungguhnya yang dilakukan oleh Tuhanku pada saat sekarang ini adalah memuliakan saya dan menghinakan sang ateis. Saya naik di atas mimbar dan menghinakan sang ateis karena pergi duduk di bawah sandal saya. Maka selesailah perdebatan, dimenangkan oleh Abu Hanifah. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya, meskipun kita tidak tahu keberadaannya,
tetapi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan begitu banyak.